Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah koneksi ke database dan model ya. Kali ini kita akan melanjutkannya. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat project yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini ya. Kita akan mengcopy project 03, copy -r project 03, kemudian kita akan merename-nya menjadi REST API user. Oke, kita akan masuk ke directory 04 REST API user. Oke, kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita akan menambahkan dulu sebuah config yang sebelumnya sudah kita buat. Kita menambahkan node env, tapi node env ini belum kita definisikan di env-nya ya. Ini saya mau tambahkan juga sebuah definisi, misalkan database config supaya lebih mudah ya. Kemudian di sini saya mau menambahkan misalkan global config. Nah, di sini saya mau tambahkan yang tadi ya, isinya adalah development. Ini supaya dia bisa membaca. Kemudian portnya juga kita mau tambahkan nanti untuk port di aplikasi kita. Oke, ini membaca ke sini untuk DB-nya. Oke, sekarang kita akan menambahkan sebuah routing. Kita menambahkan dulu satu folder route. Route ini kita akan tambahkan satu file namanya user router.js. Pertama kita buat user router dulu ya. Nah, dalam user router kita akan import dulu. Kita akan import express from express. Oke, kemudian kita akan coba definisikan sebuah route-nya konstanta user router, kita akan ambil dari express. Kita akan buat sebuah router dan metodenya adalah post. Ini untuk membuat data dulu ya. Kita endpointnya adalah users. Kemudian user ini nanti akan menerima sebuah metode set user. Nah ini ya, set user ini nanti kita buat dulu. Kemudian kita akan export default usernya. Kemudian kita juga di dalam router akan kita definisikan index.js. Nah, dalam index kita akan coba definisikan beberapa config ya. Nah, misalkan kita akan import dulu express from express lagi. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta route. Nah, kita akan ambil dari express router. Nah, di sini kita akan panggil ya route dot use. Nah, di sini kita akan gunakan entry-nya adalah sebuah API. Kemudian kita akan panggil user router yang tadi kita sudah buat ya. User router.js. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan ekspor default route-nya. Nanti route-nya ini akan kita ambil dari router yang jadi entry point-nya. Nah, di dalam router kita coba definisikan juga di sini untuk errornya ya. Misalkan route dot use kita definisikan ini untuk semuanya. Nanti ketika terjadi error, di sini ada metodenya request response. Kemudian ketika tidak ditemukan, kita akan send 404 not found. Nah, seperti ini atau mau berbentuk JSON supaya konsisten ya. Kita buat di sini JSON.
Nah, JSON-nya kita memiliki error. Misalkan errornya kita buat di dalam sebuah array, karena nanti selalu array ya untuk errornya. Misalkan page not found. Kemudian di sini saya mau menambahkan message. Nah, message-nya misalkan internal server error. Internal server error, kemudian datanya null. Ini kalau misalkan terjadi error. Oke, kita akan balik lagi ke router ini. Kita memiliki metode set user. Kita akan buat satu buah folder di sini untuk controllernya ya. Nah, controller kita akan buat user controller. User controller.js. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta. Kemudian di sini ada request, respond, dan next. Next ini nanti kita untuk error handling ya. Next. Oke, kemudian di sini kita akan export. Nah, yang mau kita export ini user. Nah, berarti kita sudah bisa memanggilnya ini ya. Kita akan panggil user controller.js-nya ke sini. Oke, kita tinggal lengkapi user controllernya. Ini masih kosong. Pertama, kita akan definisikan user controller ini dengan sebuah transaksi ya, karena nanti user controller ini akan melakukan transaksi. Pertama, kita akan buat sebuah konstanta t. Nah, kita akan buat dari sequelize. Nah, sequelize ini kita definisikan dulu deh. Ini kita ambil dari koneksi. Kita definisikan import sequelize from, kita akan ambil dari tadi ya, util db.js. Nah, di sini kita sequelize transaction. Kita ambil dari sequelize transaction. Kita harus tambahkan di sini sebuah void ya. Nah, ini untuk mendefinisikan. Kalau ada void, ini harus ada async void. Baru di bawahnya kita akan buat sebuah konstanta user sama dengan kita akan ambil dari request.body ya. Kita akan ambil dari body. Kemudian dari sini kita dari body yang kita terima, kita akan coba menggabungkan dulu di sini ya. Kita akan manggil untuk user kita ambil dari model. Usernya belum ada, kita akan import dulu, import user from user model. Ini harusnya dia ke belakang dulu, kemudian ke model, baru dia ke user model.js. Oke, di sini baru kita akan memanggil user kita akan create ya. Kita akan create. Di sini kita akan definisikan dulu usernya, karena kita akan menggabungkan dulu dari user. Kemudian kita akan tambahkan di sini. Kita lihat dulu yang di model. Kita memiliki user, kemudian di sini ada expired time. Ini kita akan gunakan. Oke, kita tambahkan di sini expired time-nya. Kita gunakan new date ya. Expired time-nya new date. Kemudian kita akan tambahkan transaction di sini. Transaction-nya kita akan ambil dari T. Kita akan buat sebuah konstanta new user void. Nah, kita akan lakukan transaction di sini. Oke, kemudian kalau misalkan kita berhasil, kita bikin void lagi t.commit.
Kemudian di sini kalau misalkan berhasil 201, errornya 0, kemudian usernya kita kirimkan. Nah, datanya ini tidak akan kita kirimkan semuanya ya, kita kirimkan hanya user ID. Kita ambil dari user ID, kemudian name, kita akan ambil user name, ini kita tambahkan koma ya. Kemudian kita akan tambahkan email, kita akan ambil user email. Udah segini aja. Lalu kita tambahkan satu lagi expirednya ya, expired time, kita ambil dari expired time. Oke, ini, dan kita akan tambahkan sebuah transaction ya di sini, try catch. Nah, try catch-nya akan ada error, kita akan next errornya. Ini kita akan pindah ya. Ini Ctrl X, kita akan pindahkan ke sini. Kita akan save. Jadi ini untuk error handlingnya. Nah, di sini next-nya saya akan tambahkan sebuah new error. Kita akan tambahkan di sini nama filenya jadi dari controller, kemudian user controller, kemudian error.message ya. Message ini yang kita kirimkan. Karena kita mengirimkan message, maka kita harus tangkap di routernya. Nah, di sini kita harus menangkapnya. Kita akan tambahkan, bukan di user router, kita tangkapnya di sini aja ya, di indeksnya nih. Di indeksnya kita akan tambahkan route.use. Nah, di sini kita akan ambil ya seperti ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau tambahkan di error handling juga boleh ya, karena ini sudah ada. Kita coba tambahkan di error handling aja ya. Saya mau tambahkan di ini controller sebuah error handling. Error handling.js. Nah, dalam error handling kita akan tambahkan di sini misalkan untuk error ya. Kita buat sebuah konstanta error handling. Nah, di sini ada error, request, respond, dan next. Di sini kita akan kasih errornya misalkan 500, message-nya apa misalkan ya. Ini karena ini errornya sudah berupa message, kita bisa gunakan langsung ya. Seperti ini, karena kita konsisten berupa array errornya. Kita cukup er aja. Kemudian ini internet server error, datanya kita nulkan ya. Oke, kemudian di sini kita akan ekspor untuk error handlingnya. Nah, error handlingnya ini bisa kita panggil ke indeks ini ya. Nah, kita akan tambahkan, ini kan kalau misalkan yang paling akhir ya, kita akan tambahkan di sini route.use. Nah, ini untuk bintang ini nanti kita akan menghandle semuanya. Berarti ini kita bisa hilangkan ya yang ininya. Kita akan ambil error handling dari sini. Oke, seperti ini. Ini request responnya sudah ya, export route. Kita akan tambahkan middleware di sini untuk menampungnya. Middleware. Nah, dalam middleware misalkan saya akan tambahkan file index.js. Nah, file index.js kita tambahkan di sini sebuah import express from express. Oke, kemudian di sini kita akan sebuah konstanta
app middleware, misalkan kita akan gunakan Express. Nah, di sini kita akan gunakan ya app middleware, kita akan use. Nah, di sini kita akan panggil Express, kita akan menggunakan JSON nanti ya. Kemudian app middleware kita akan use nanti route. Route ini kita akan ambil dari route index.js. Oke. Kemudian di sini baru kita akan export default middleware. Nah, middleware-nya baru kita akan panggil ke sini ya. Ini kita akan import Express from Express. Kemudian kita juga akan export .env config.env. Kita akan buat sebuah cons app sama dengan Express. Kemudian kita akan buat cons port, kita akan ambil dari port env. Oke, kemudian di sini app use. Nah, kita akan ambil dari app middleware. Nah, yang tadi ya. Ini middleware index.js. Oke, kemudian di sini kita baru akan buat listen. Kemudian on kita akan tambahkan di sini http //localhost dan itu portnya. Oke ya, kita coba jalankan control backtick. Oke, saya coba. Oh, ini kita belum menambahkan ya. Nah, kita akan install dulu untuk nodemon. npm i min d development nodemon. Kita tambahkan untuk nodemonnya ya. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini. Ini juga belum kita ubah. Ini /src/. Oke, kita akan tambahkan di sini dep. Kemudian nah, di sini kita akan gunakan nodemon index.js. Oke. Kita akan clear screen npm run dep. Kita akan jalankan dulu ya. Oke, ini sudah jalan. Kita coba lihat ya, controller, kemudian ini ada user controller. Oke, di sini sudah kita tambahkan. Lihat di sini ada create table if exist. Kita coba lihat dulu di sini sudah terbentuk atau belum tabelnya. Kita refresh. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba lihat isinya masih kosong. Nih, user, email, password sudah ada, tapi belum ada isinya. Oke, ini routernya. Oke, ini sudah jalan terbentuk. Kita coba lihat lagi user controller. Nah, kita akan coba membuat data ya. Nah, membuat data kita bisa menggunakan sebuah ekstensi Thunder Client. Teman-teman bisa buka di sini Thunder Client. Nah, ini ya Thunder Client, diklik tinggal diinstal. Saya sudah menginstalnya. Nah, nanti kalau sudah diinstal ada di activity bar di sini. Teman-teman tinggal tambahkan dan new request. Kita akan tambahkan di sini sebuah akses http://users ya, API user, metodenya post. Nah, kita akan menggunakan body berupa JSON. Nah, bodinya kita akan mengikuti dari model kita ya. Ini kita memiliki user model. Ini yang wajib diisi adalah user, tidak perlu name. Saya akan buat di sini name, berarti ya. Kita misalkan pojok kode. Oke, kemudian kita tambahkan email. Akan di sini pojok kode id@gmail.com. Oke, kemudian password.
password kita akan buat misalkan add password. Oke, ini datanya. Nah, sekarang kita akan coba kirimkan ya. Kita akan send. Nah, lihat. Ini user create successful. Ini sudah berhasil. Kita coba lihat. Di sini sudah ada user, kita bisa double klik. Nah, ini usernya sudah tergenerate ya. Primary key-nya UID, kemudian ini emailnya sudah ada dan passwordnya sudah di hash. Nah, sudah di encrypt ya, jadi tidak langsung bulat password disimpan. Dan di sini expirednya sudah muncul ya. Teman-teman bisa lihat ini expirednya sudah ditambahkan 1 jam. Jadi kalau misalkan setelah registrasi nanti emailnya tidak diverifikasi, maka dia akan expired. Kalau sudah expired ini tidak bisa diaktifkan lagi. Ya harus register ulang. Oke, kita akan coba untuk menambahkan ya di controllernya ini. Nanti kita akan tambahkan untuk validasi, kemudian untuk send email. Kita akan ngerjakan di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.